Saya mulai mohon di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali, bermuajahah, berkumpul dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami dan dekatkan diri kita kepada Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diridhoi oleh Allah dan dibalas dengan balasan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi hari ini kita sela sedikit tentang udhiyah atau kurban. Karena kemarin Fatihah sudah khatam selesai, insyaallah kita akan lanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Tapi untuk pagi hari ini kita akan mengkaji yang berkaitan dengan ibadah kurban, karena sebentar lagi kita akan masuki Idul Adha, di mana salah satu ibadah di dalamnya adalah ibadah kurban. Sebelum saya menyampaikan materi, mungkin bisa dilihat surat Al-Kautsar juz yang 30, juga ini ada di surat juz yang keempat, juz 4 lembar yang awal. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim itu kita ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang perintahnya itu disuruh ngikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata Allah, qul sadaqallah. Ini ada di juz 4 yang lembar yang pertama. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah. Setelah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membenarkan semua apa yang menjadi af'al-af'alnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah, Allah kemudian memerintahkan kepada kita, fattabi'u, ikutilah olehmu sekalian. Ini adalah fi'lul amri yang dalam kaidah hukumnya al-amru fil asli lil wujud. Jadi satu bentuk kalimat perintah pada dasarnya itu menunjukkan arti wajib. Ini diantara yang kemudian kita diperintahkan untuk mengikut. Mengikut siapa? Millata Ibrahim. Millah, ajaran hidup, kebiasaan atau agama Ibrahim, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena millata Ibrahim itu hanifan, millata yang lurus atau agama yang lurus. Nah, pertanyaannya,
kira-kira kita bisa nggak ngikuti Ibrahim tanpa kita tahu kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita ngikuti seorang tanpa kita tahu pasti kita akan kesulitan. Maka kita harus tahu dulu kira-kira apa yang menjadi ikutan kita mengikuti dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kira-kira milah Ibrahim diantaranya apa bu? Ajarannya Ibrahim yang sudah sering kita lakukan apa? Tauhid. Ya, tauhidnya jelas karena Nabiullah Ibrahim itu bapak monoteisme atau bapak tauhid. Ya. Semua agama-agama meskipun mengajarkan tauhid, tapi yang paling dominan itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini tauhid. Kemudian dalam syariatnya apa? Syariatnya cinta kepada Allah. Korban, ya. Terus apa lagi? Hah? Ya. Terus banyak sekali. Kita haji. Semua ritual-ritual keagamaan itu hampir itu mengikuti millata Ibrahim. Putra-putranya jadi rasul. Khitan ketika kita melakukan khitan, baik yang putra maupun yang putri itu juga sebetulnya sunnah di khitan. Pernah dengar? Putri di khitan. Karena apa? Di antara millata Ibrahim, khitan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ibadah yang diikuti adalah misalnya ibadah haji. Seperti sekarang ini Zulhijjah, semua ritual haji itu dalam rangka ngikut millata Ibrahim. Dan juga termasuk di dalamnya adalah kurban. Kenapa? Karena ini adalah ajaran yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi betul-betul Nabiullah Ibrahim itu bertauhid yang sangat kuat tanpa menyekutukan Allah. Ini yang menjadi paling dominan di dalam ajaran. Nah, di antara yang akan kita bahas dalam mengikuti millata Ibrahim adalah al-hadyu atau ad-diyaha atau kurban. Kurban ini meskipun itu adalah ibadah yang paling tua, karena ibadah ini setua dengan usia manusia. Sebelum Nabiullah Muhammad SAW itu disyariatkan kurban, itu nabi-nabi terdahulu sudah, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di atasnya lagi sampai di zaman Nabiullah Adam alaihissalam, itu putra-putrinya diperintahkan untuk berkurban. Namun di dalam kurban mereka itu yang dicatat oleh Al-Quran, fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Satu kelompok ini diterima kurbannya, waalaikumsalam. Yang satu kelompok lagi itu tidak diterima kurbannya, ditolak kurbannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam tafsir fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, itu dijelaskan oleh para ulama sebab diterimanya korban itu dari korbannya Habil itu karena kurbannya itu satu dilaksanakan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah, tidak karena pekewo, tidak karena nggak enak sama orang lain, tidak karena terpaksa. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Nanti kita yang mau berkorban di Idul Adha ini supaya Idul Adha atau kurban kita tidak seperti kurbannya Qabil yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa?
karena dasarnya adalah nggak enak, karena dasarnya adalah pekewo, karena iri, karena cemburu, karena ingin dipuji oleh orang. Ini jangan sampai. Jadi yang pertama, kurban kita hendaknya memang betul-betul ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kolega, bukan karena atasan, bukan karena tetangga atau siapapun. Yang penting niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam Al-Qur'an itu disebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darah kurban. Karena memang ya Allah nggak butuh itu semua. Jadi daging dan darah kurban, daging ya akan dimanfaatkan oleh orang lain, darah ya paling dibuang. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darah kurban. Walakin yanalallah, tetapi yang sampai kepada Allah itu taqwa minkum, ketaatan dari kalian semua, ketaatan dari kita semua. Taqwa minkum wahia niyyatukum. Yang dimaksud adalah yang sampai kepada Allah adalah niat kita. Jadi betul-betul ketika kita mau berkorban, tentu tata niatnya supaya tidak seperti korbannya anaknya Nabi Adam yang ditolak oleh Allah. Jadi fatuqu bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Satu diterima, satu ditolak. Yang diterima karena korbannya ini spesial, korbannya itu sempurna, korbannya itu yang terbaik, dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sementara korban yang satunya itu korban yang tadi dilandasi karena tidak enak, dilandasi karena ingin dipuji, bahkan asal-asalan cara korbannya. Makanya kemudian di dalam cara korban yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad itu adalah korban dari hewan yang terbaik, yang tidak cacat, yang tidak buta, tidak pincang, dan juga tidak ada kekurangan di dalam fisiknya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kurban itu haruslah sesuatu yang terbaik. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak sampai kepada tingkat albir. Bir itu puncak dari kebaikan. Kata Allah, seorang tidak akan sampai kepada derajat puncak yang disebut albir, lan tanalul birra hatta tunfiqu, sampai kita berinfak mimma tuhibbun, sesuatu yang paling kita cintai. Karena ini memang sesuatu yang paling berat, sesuatu yang paling dicintai kok disuruh dipotong, kok disuruh untuk berderma, kok disuruh untuk dikasihkan orang lain. Ini kan luar biasa. Makanya kemudian contoh yang konkret dan sempurnanya itu gambaran kurban digambarkan dan diberikan satu tamsil, contoh perumpamaan yang luar biasa sempurna, yaitu apa? Nabi Ibrahim yang lama nggak punya anak, kemudian dikasih anak. Ini kan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial. Yang spesial itu kemudian diturunkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, inni ara fil manami azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi untuk menyembelih engkau, untuk memotong sesuatu yang paling dicintai, untuk menghilangkan sesuatu yang paling dicintai. Ini kan luar biasa. Makanya karena luar biasa ya pahalanya juga luar biasa. Karena ini memang berat. Makanya kemudian saking beratnya amalan ibadah itu, Allah berkenan menurunkan tingkat
kesusahannya untuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata nggak diturunkan gridnya, yaitu berkurban harus menyembelih memotong anak kita, mungkin ya kita nggak ada yang taat sama Allah. Karena apa? Saking beratnya perintah ini. Makanya kemudian Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim melihat kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan melihat begitu lemahnya umat Rasulullah, maka kemudian diturunkan gridnya. Allah turunkan domba yang disuruh untuk disembelih. Nah, ini kesyukuran kita. Jadi kesyukuran karena apa? Allah berkenan untuk menurunkan egonya Allah. Meskipun Allah itu apa saja bisa, tapi dengan tadi Allah menurunkan perintahnya yang dari anak yang harus disembelih, kemudian hanya kita menyembelih kambing. Jadi kurban itu adalah mengorbankan sesuatu yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya bahasanya Quran di dalam Al-Kautsar itu, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, a'tainaka, kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Di antara maknanya adalah satu yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah telaga Al-Kautsar di surga nanti. Jadi telaga yang kepemilikannya menjadi milik baginda Rasulullah SAW yang diperuntukkan untuk umatnya. Al-Kautsar itu juga dimaknai sebagai nikmatul katsir, nikmat yang sangat banyak. Makanya ketika kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, Allah cuma minta konsekuensinya, cuma minta dua. Sebagai bentuk rasa syukur kita, apa yang diminta Allah? Satu, fasolli li rabbika kata Allah, kalau kalian sadar telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, kalau kalian ini percaya dan memang merasakan Allah telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, maka sholatlah, kata Allah. Fasalli, maka sholatlah. Jadi yang diminta Allah itu enggak susah-susah, kita hanya diminta untuk sholat. Lirabbika, yang ditujukan kepada Tuhanmu, karena Allah sangat rindu kepada kita. Kemudian yang kedua adalah wanhar, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah maka berkurban. Ini dua hal yang diminta oleh Allah sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di Yaumul Idul Adha ada dua ibadah yang terbesar yang dilakukan oleh umumnya kaum muslimin, yaitu sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan mempelajari secara fikihnya bagaimana kiat-kiat dan hukum-hukumnya kurban, supaya kurban kita ini tidak tertolak, supaya kurban kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan dalam keterangan kitab Bidayatul Mujtahid. Ini kitab fikih muqaran, fikih perbandingan, supaya ada gambaran beberapa pendapat-pendapat hukum para ulama. Dan saya bawakan kitabnya supaya kita bisa mendapatkan wirasatul nubuwah langsung. Jadi warisan dari Nabi langsung, wirasatul ulama, warisan dari para ulama. Sebab kalau hanya ceramah saja kan kadang-kadang namanya orang ceramah itu
ada lupanya, ada gesernya, ada salah pemahamannya. Tapi kalau kita langsung melihat rujukan dari kitab-kitab para ulama, ini otoritas dan otentisitas kebenarannya semakin mendekati. Nah, makanya untuk pagi hari ini kita akan membedah tentang kurban ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini ada 4 hal yang dibahas. Yang pertama tentang hukum kurban. Yang kedua tentang macam-macam hewan yang dikurbankan. Kemudian yang ketiga adalah ahkamuz zabah, hukum di dalam penyembelihan. Kemudian yang keempat adalah ahkamul luhumid dhahaya, hukum tentang daging hewan kurban. Kita akan bahas sedikit-sedikit supaya merata, mulai dari hukumnya berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal ulama fil adhiyati hal hiya wajibatun am hiya sunnatun. Di dalam masalah hukumnya para ulama ini ikhtilaf. Ikhtilaf itu artinya mereka berbeda pendapat di dalam menghukumi apakah kurban itu wajib atau kurban itu sunnah. Karena memang dalilnya ini dalil yang sifatnya itu mujmal, jadi masih punya penafsiran bisa macam-macam. Makanya kemudian para ulama memberikan status hukumnya, ada yang sunnah, ada yang mewajibkan. Fadzhaba Malik wa Syafi'i ila annaha minas sunnatil muakkadah. Imam Malik dan Imam Syafi'i itu hanya menghukumi sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan, belum sampai levelnya wajib. Wa rakhasa Malik lil haji fi tarakiha bimina. Tetapi Imam Malik memberikan rukhsah kepada orang yang berhaji yang tidak membawa kurban, itu mendapatkan rukhsah untuk tidak berkurban. Walam yufarriqu Syafi'i fi dzalika bainal haji wa ghairi. Sedangkan Imam Syafi'i itu tidak membedakan orang yang haji maupun yang tidak berhaji, hukumnya sama, tetap sunnah muakkadah. Wa qala Abu Hanifah ad-dhahiyati wajibatun 'alal muqimin fil amsari al-musirin. Menurut Imam Abu Hanifah itu kurban hukumnya adalah wajib. Wajib itu artinya kalau enggak kurban ya berarti berdosa. Wajib atas siapa? 'Alal muqimin, terhadap orang yang mukim, yang tidak dalam bepergian. Jadi yang mukim, kemudian fil amsar, yang berada dalam kota-kota besar yang banyak penduduknya, kemudian al-musirin, yang diberikan keleluasaan harta oleh Allah. Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang diberikan keleluasaan harta, kaya, kemudian dia di dalam penduduk yang banyak, artinya banyak penduduk yang membutuhkan daging dari hewan kurban itu, kemudian dia tidak dalam keadaan safar, dia bermukim, maka orang yang semacam ini hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah. Wala tajibu 'alal musafirin, tetapi tidak wajib bagi orang yang musafir. Wa khalifuhu sahibu Abu Yusuf wa Muhammad. Sedangkan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad itu berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Innaha laysat biwajibatin. Sesungguhnya kurban itu
tidak sampai kepada level wajib di dalam hukum. Waruya an Malik mislu qauli Abi Hanifah. Nah, kita paling tidak harus tahu tentang kenapa mereka para ulama itu berbeda pendapat di dalam memberikan status hukumnya, supaya kita itu bisa, oh Imam Malik jalan pikirannya begini, oh Imam Abu Hanifah kenapa memberikan status hukum wajib karena begini. Kita harus tahu alur pikiran para ulama. Wa sababu ikhtilafihim syai'ani, sebab perbedaan cara pandang ulama di dalam memberikan status hukum ini atas dua hal. Ahaduhuma hal fi'luhu alaihi salatu wassalam fi dzalika mahmulun 'alal wujub au 'alan nadab. Yang pertama adalah melihat tentang af'aliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ahwaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan wajib, atau ahwaliyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan hanya sunnah saja. Wa dzalika annahu lam yatruk ad-dhahiyatu qattun. Karena kalau melihat dari sisi af'aliyahnya Rasul, ya sekali lagi, kalau dari segi af'aliyah perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu lam yatruku ad-dhahiyatu qattun. Rasul tidak pernah meninggalkan kurban qattun sama sekali. Artinya apa? Nabi senantiasa berkurban. Jadi kalau melihat af'aliyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bisa-bisa kemudian dipahami sebagai wajib. Karena apa? Nabi tidak pernah meninggalkan qattun sama sekali. Fima ruya anhu hatta fis safari, meskipun Nabi dalam keadaan safar, alama jaa fi hadisin Sauban, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sauban. Beliau berkata, zabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhiyatuhu, summa qala ya Sauban aslih lahma hadhihi dhahiyati. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sauban, aslih, rawatlah daging kurban ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sauban. Falam azal at'amuhu minha hatta qadamal Madinah. Sampai daging kurban ini dirawat oleh Sauban sampai Nabi itu pulang ke Madinah. Jadi daging kurban ini bisa dirawat sampai berhari-hari atau disimpan sampai berhari-hari. Jadi dari beberapa keterangan ini kemudian para ulama memberikan status hukum tadi, ada yang mewajibkan, ada yang hanya sunnatun muakkadatun. Wasababus tsani, sebab yang kedua. Kalau tadi sebab yang pertama kalau melihat atau dilihat dari af'aliyahnya Nabi yang tidak pernah meninggalkan kurban. Sebab yang kedua, ikhtilafihim fi mafhumil ahadits al-waridah fi ahkamid dihaya. Annahu sabata anhu alaihi salatu wassalam min hadisi Ummu Salamah. Ini hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Beliau mengatakan, idza dakhalal ashrun fa arada ahadukum, ketika masuk 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, fa arada ahadukum, dan kalian hendak an udhiyah, untuk berkurban, maka fala ya'khud min sya'rihi syai'an wala min azfari, maka janganlah memotong rambut dan kukunya. Di dalam hadis yang kedua ini Nabi mengatakan fa arada ahadukum, jika kalian menghendaki. Kalimatnya tidak perintah,
Tapi Nabi mengatakan jika kalian menghendaki, jika kalian berniat untuk kurban. Artinya kan berarti boleh berkorban, boleh tidak. Kalau kalian mau berkorban, niat untuk berkorban, maka sejak tanggal 1 tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Makanya kemudian dari hadis yang kedua ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i hanya menghukumi sunnatun muakkadatun. Sunnah karena memang Nabi tidak memerintahkan langsung, Nabi hanya mencontohkan dengan af'aliyah perbuatannya. Muakkadan karena Nabi tidak pernah meninggalkan sama sekali. Makanya hukumnya yang diambil Imam Syafi'i dan Imam Malik itu tengah-tengah, bainal wajib wa sunnah, yaitu sunnatun muakkadatun. Ini dari segi hukumnya. Dari lihat tadi af'aliyah sama kauliyahnya Rasulullah SAW. Sebab apa, dalam ilmu hadis itu memang kadang qauliyah itu harus dikedepankan dibandingkan dengan af'aliyahnya Rasulullah. Karena apa? Af'aliyahnya Rasulullah itu seringkali kita ini nggak bisa ngelakoni, nggak bisa ngikuti. Misalnya af'aliyahnya Rasulullah SAW, beliau itu mewajibkan tahajud, tapi kemudian untuk umatnya hanya sunnah. Kemudian dalam hal-hal yang lain banyak sekali yang af'aliyah itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Misalnya Nabi SAW punya istri yang sampai 9, atau bahkan disebutkan dalam riwayat sampai 11 atau 12. Tapi umatnya dibatasi 4. Ini af'aliyahnya Nabi yang tidak bisa kemudian diikuti. Wah, Nabi begini, Nabi nggak bisa kemudian kita langsung mengikuti apa adanya. Karena Nabi di dalam memberikan syariat kepada umatnya, seringkali beliau itu betul-betul memandang kita itu dengan pandangan yang rahmat, bukan pandangan yang memberatkan. Misalnya dalam sunnah siwak, misalnya siwak membersihkan gigi, itu Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholati. Laula an asyqa, andai kata aku tidak memberatkan atau tidak melihat beratnya umatku, la amartuhum bisiwak, maka pasti aku akan perintahkan bersiwak inda kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Jadi kalau melihat hadis ini, ya sebetulnya siwak itu wajib. Andai kata Nabi itu enggak melihat kalau kita itu berat kalau menjalankan itu, mau sholat siwakan, mau sholat siwakan. Makanya kemudian bahasanya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau kalian itu enggak berat, maka ya lakukan. Sehingga para ulama kemudian menghukumi hanya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadatun. Ini dari segi af'aliyah dan qauliyahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau dari segi hakikatnya, secara hakikat itu sebetulnya kurban itu mirip-mirip wajib. Mirip-mirip wajib. Tadi dari segi suratnya saja, inna a'taina kal kausar. Allah telah memberikan nikmat kepada kita al-kausar, nikmat yang banyak. Banyak itu disifati oleh Quran. Kata Al-Quran mengatakan bahwasanya kalau kalian berusaha untuk menghitung saja, la tuhsuha, maka tidak akan bisa menghitung. Saking banyaknya nikmat. Dan saking banyaknya nikmat yang begitu banyak dari Allah, Allah hanya cuma minta 2, fasolli, kemudian wanhar, sholat dan kurban. Artinya apa? Dari sekian nikmat yang banyak itu Allah nggak minta macam-macam, sholat dan kurban.
kok nggak sampai dilakukan, ini artinya ya artinya ya tadi bahwa esanya kalau dari segi hukum, kalau dari lihat hakikatnya itu mendekati atau menjadi wajib. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang cukup keras, bahkan keras sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang diberikan keleluasaan harta oleh Allah kok tidak berkurban, maka janganlah mendekati sholat, jangan mendekati tempat sholat Tuhan. Ini kan satu peringatan yang sangat keras. Nah, makanya kita berusaha untuk berkorban. Meskipun korbannya itu ya semampu kita. Misalnya Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah SAW, yang pengen banget berkorban seperti layaknya para sahabat. Yang layaknya para sahabat kan berkorban kambing, berkorban unta. Lah Bilal ini karena ya maklum beliau awalnya budak, kemudian dimerdekakan, miskin, tidak punya apa-apa. Beliau hanya punya seekor ayam jantan. Matur kepada Rasulullah saking pengennya berkurban. Diriwayatkan waruya an Bilal annahu dhahiya bidikin. Adalah Bilal itu berkorban dengan dikin. Dikin itu ayam jantan. Itu saking pengennya berbagi, saking pengennya berkorban. Jadi kalau dari segi hakikatnya sebetulnya apapun yang kita miliki itu ayo kita potong, kita berikan kepada orang lain. Punyanya apa? Ya kita potong sebagian itu untuk memotong daripada urat-urat hewan sifat-sifat hewaniah kita, sifat-sifat serakahnya kita potong. Jadi kita miliki, kita punya apa, kita potong. Sampai saking semangatnya Bilal gak punya apa-apa, hanya punya ayam jantan saja, matur kepada Rasulullah untuk kurban ayam jantan. Makanya sekali lagi dilihat dari segi hukumnya. Kalau hukum yang secara normatif, normalnya di dalam kitab-kitab fikih tadi, seperti yang saya sampaikan di dalam kitab ini, ada dua, yaitu satu hukumnya adalah sunnatun muakkadah seperti yang disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan juga ada yang menghukumi sebagai wajib yaitu Imam Abu Hanifah. Sebab ikhtilafnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bagian yang kedua, bab yang kedua adalah anwa'ud dihaya wa sifatiha wa asnaniha wa adadiha. Macam-macam hewan yang boleh dikorbankan, sifat-sifatnya, umurnya, kemudian jumlahnya. Di dalam bab ini disebutkan wa fi hadzal bab arba'u masail masyhurah. Ada empat hal yang masyhur yang dibicarakan. Yang pertama tentang hewan yang boleh dikurbankan atau jenis hewan yang boleh dikurbankan. Ajma'al ulama ala jawazid dhahaya min jami'i bahimatil an'am. Para ulama sepakat, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pandang di dalam menghukuminya. Ala jawazid dhahaya, atas bolehnya berkurban min jami'i bahimatil an'am, dari semua hewan-hewan ternak. Jadi semua hewan ternak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya tentu kecuali yang diharamkan seperti ternak babi atau kelinci ternak kelinci kan ternak. Ya, boleh. Kalau tadi melihat punyanya hanya kelinci ya boleh. Kalau ya, kalau punyanya seperti tadi disampaikan oleh Bilal, atau Bilal itu punyanya hanya ayam jantan saja, ya, kurbannya itu. Punyanya kelinci ya kurbannya kelinci.
Tapi betul-betul hanya itu, bukan depositnya jutaan, tapi yang di rumah hanya kelinci, nyembelihnya kelinci. Jadi para ulama sepakat di dalam bolehnya berkorban min jami'i bahimatil an'am, dari semua hewan-hewan ternak. Wa khatalafu fil afdal, tetapi berbeda di dalam memandang mana yang utama. Nah, kalau yang utama ini berbeda. Jadi masalah utama kan tentu beda-beda cara pandangnya. Fadhaba Malik ila annal afdal fi dhahaya al-kibas summal baqar summal ibil. Menurut Imam Malik, yang utama di dalam berkurban annal afdal adalah al-kibas, yaitu kambing. Jadi yang utama justru kambing menurut Imam Malik. Baru kemudian bakor, sapi, kemudian baru onta. Nanti disebutkan sebabnya dan kenapa memberikan pandangan hukum begitu. Waqad qila anhul ibil summal bakor summal kibas. Wa dhahaba Syafi'i, di dalam pemahaman Imam Syafi'i, beliau memberikan pandangan hukum yang utama adalah dari unta, kemudian sapi, baru al-kibas. Ini menurut Imam Syafi'i. Kenapa Imam Malik itu memberikan pandangan hukum yang utama itu adalah kambing? Karena apa? Dari segi af'aliyahnya Nabi itu kalau kurban ya kambing, enggak kurban sapi apa unta. Jadi dalam af'aliyahnya Nabi justru kalau kurban itu kambing. Nah, ini bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mau kurban anaknya yaitu Ismail, Allah tidak menggantikan Ismail itu dengan unta, tidak menggantikan Ismail itu dengan sapi, tidak menggantikan Ismail itu dengan kerbau, tapi menggantikannya dengan domba. Makanya kemudian Imam Malik melihat af'aliyah yang dilakukan oleh para nabi-nabi, karena Nabi Muhammad itu kurbannya ya domba, Nabi Ibrahim ya kurbannya domba. Beliau kemudian memberikan pandangan hukum tentang afdoliyahnya di dalam berkorban. Itu urutannya adalah kambing dulu, baru kemudian sapi, baru onta. Nah, Imam Syafi'i di dalam melihat keutamaannya itu melihat hadis, yang hadis itu ketika Nabi SAW memberikan motivasi kepada orang yang berangkat sholat Jumat. Jadi kata Nabi SAW, man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat Jumatnya itu berangkat di kloter awal. Berangkatnya kloter awal. Kloter awal itu kapan? Apakah yang pertama kali masuk masjid? Kalau dalam kitab Ihya itu disebutkan kloter awal itu orang yang berangkat Jumatannya siap-siap berangkatnya sudah setelah subuh. Sehabis subuh sudah mulai siap-siap berangkat. Nah, itu sudah disebut sebagai kloter awal, yang disebut dalam hadis roha fi sa'atil ula, yang berangkat Jumatan di kloter awal, yaitu berangkat mulai habis subuh sudah mulai ke masjid. Orang yang seperti itu faka'annama qarraba badana. Orang yang berangkat Jumatan ke masjid, berangkatnya dari pagi, itu diberikan pahala atau seakan-akan dia berkorban, atau diberikan pahala seperti pahalanya orang yang berkorban unta. Orang yang berkorban unta. Faka'annama kemudian
Kata Nabi SAW, wa man roha fi sa'atis saniyah, orang yang berangkat Jumat itu di gelombang, di kloter yang kedua. Kloter yang kedua itu fi waktu duha, di waktu duha. Faka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan atau dia diberikan pahala seperti pahalanya orang yang berkurban sapi. Waman ro'a fi sa'atis salisah, dan barang siapa yang berangkat Jumatnya itu di periode yang ketiga, periode yang sudah mepet-mepet, imam sudah mulai masuk ke mimbarnya, itu sudah sa'atis salisah.